Selamat pagi, perkenalkan nama saya Melisa Betamaribot Tambunan, guru IPA di SMP YPPK Yohanes Paulus II Obaa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP YPPK Yohanes Paulus II Obaa untuk materi perubahan fisika dan perubahan kimia pada kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagus. Siapa yang tidak hadir ke sekolah? Semua hadir. Semua hadir. Semua hadir ya. Oke. Baguslah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Oke, satu orang memimpin doa. Iya, silakan. Semuanya ambil sikap berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih ya Kartika sudah bawa kita dalam doa pada hari ini. Oke, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, kita pelajaran apa? Pelajaran fisika dan perubahan kimia. Iya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Masih ingat? Contoh-contoh dari perubahan kimia dan perubahan fisika? Masih. Oke, masih. Ibu guru tes ya. Oke. Es mencair termasuk perubahan fisika atau kimia? Fisika. Bagus. Daun menguning? Perubahan kimia. Perubahan kimia. Bagus. Besi yang berkarat? Perubahan kimia. Iya, perubahan kimia. Beras diolah menjadi tepung, itu termasuk perubahan Fisika. fisika. Oke. Kalau lilin yang meleleh termasuk perubahan apa? Fisika. Oke, bagus. Kalau ini gambar apa? Kayu dibakar termasuk perubahan fisika atau kimia? Kimia. Iya, perubahan Kimia. bagus. Berarti perubahan fisika itu dapat dikatakan perubahan yang iya hanya berubah bentuknya saja, ya kan? Sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Bisa ya? Jadi perubahan fisika dan perubahan kimia ini sama seperti kalian. Mulai dari kecil, kalian mengalami perubahan atau tidak? Iya kan? Waktu kecil tangan kalian masih kecil, pendek ya kan? Sekarang sudah SMP begini, tangannya sudah panjang. Dulu waktu kecil rambut kalian pendek, sekarang sudah panjang ya kan? Iya. Dulu badannya atau dulu ya tinggi badannya Jerry segini ya kan kecil. Sekarang sudah sama tingginya sama ibu guru. Kamu mengalami perubahan kan tidak? Mengalami. Iya, mengalami perubahan. Sama juga dengan pelajaran kita pada hari ini. Kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Iya kan? Ternyata di sekeliling kita itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Mengerti? Mengerti. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, coba satu orang membaca yang ibu guru tampilkan di depan. Siapa yang bisa? Iya, silakan. Yang kuat ya? Sepak bola tak boleh rusuh, biar kuat minumlah jamu.
sepak bola tak boleh rusuh, biar kuat menimba jamu. Meski sekolah terletak jauh, tetap semangat menimba ilmu. Iya, kita kan banyak dari kampung jauh di sana, kita datang ke kota untuk menimba ilmu. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, iya kan? Iya, begitu. Padahal sekarang kan musim bola ya kan? Iya. Motivasi ini sangat berguna bagi kamu untuk masa depan. Tetap semangat untuk menimba ilmu. Iya, begitu ya. Oke, pada hari ini kita belajar ada tujuannya. Yang pertama nanti kalian dapat mengetahui, menjelaskan apa itu perubahan fisika, apa perubahan kimia. Kemudian nanti dapat membuat pupuk dari ampas sagu. Kemudian kalian akan tahu apa manfaat dari pupuk yang akan kita buat pada hari ini. Bisa ya? Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Nanti selama pelajaran berlangsung, Ibu Guru akan melakukan penilaian kepada kalian. Baik itu penilaian pengetahuan kalian, baik itu penilaian keterampilan maupun penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi selama belajar, kalian harus bersikap baik, mengerjakan tugasnya dengan baik, melakukan praktikumnya juga dengan baik, sehingga nilainya nanti baik juga. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, bagus. Iya. Sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu Guru tampilkan di depan. Gambar yang pertama gambar apa? Rawa. Gambar rawa. Kita tinggal di Kabupaten Mapi, dikenal sebagai Kota Sejuta Rawa. Iya, Kota Sejuta Rawa. Tumbuhan apa yang biasanya hidup di rawa? Iya, pohon sagu. Pohon apa lagi? Alang-alang, rumput-rumput, iya kan? Iya. Kalau di rawa tanaman itu tumbuh subur kan tidak? Tidak subur ya kan? Kenapa? Karena airnya banyak, terlalu banyak. Kemudian tanahnya itu bersifat asam sehingga tanaman tidak subur, iya kan? Iya. Bagus. Kalau gambar yang kedua, gambar apa? Tanah kering. Tanah yang kering. Iya, kalau musim panas atau musim kemarau, maka tanah di sekitar kita akan menjadi kering. Bisakah tidak tanaman tumbuh di situ? Di tanah yang kering? Tidak bisa kan? Karena kekurangan air, kekurangan zat hara. Iya tak? Iya, bagus. Gambar ketiga, gambar apa? Iya, pohon merica. Apa pohon mericanya? Iya, sedikit buahnya, baru daunnya lain juga ya. Iya, itu gambar yang ketiga. Siapa yang suka rica di sini, makan rica? Iya, semua ya. Kalau makan rica itu rasanya enak ya, toh dicampur apa saja kita makan menjadi nikmat, iya kan? Jadi lahap. Iya. Di sekitar rumah kalian rica mahal kan tidak? Mahal ya kan? 5.000 saja hanya dapat sedikit, ya hanya dapat 5 saja. Karena yang menanam susah, ya kan? Butuh banyak perlakuan, ya kan? Oke. Yang keempat gambar apa? Iya, gambar banyak orang mengejar pupuk. Iya kan? Karena pupuknya langka, orang baku rebut supaya mendapatkan pupuk. Karena pupuk ini penting untuk pertumbuhan tanaman. Iya, bagus. Harganya juga mahal. Begitu ya. Oke. Dari yang Ibu Guru tampilkan ada masalah di sini, kan masalah ya toh? Kita tidak bisa menanam rica dengan baik, terus tanah kita kering, pupuk kita juga mahal, ya kan? Berdasarkan masalah, coba kamu buat pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang kita bahas tadi. Ayo, siapa yang bisa? Iya, silakan Jerry. Bagaimana cara kita menjadi Iya, bagaimana supaya tanaman rica kita ini bisa tumbuh subur
Iya, kita buang saja, begitu saja ya kan? Iya, ternyata pupuk dapat dibuat dari ampas sagu, ya kan? Daripada sayang ampas sagunya, lebih bagus kita pergunakan buat pupuk. Iya, jadi hari ini kalian buat dulu perencanaannya, bagaimana cara membuat pupuk, bahannya yang digunakan, ya kan? Kapan dilakukan, siapa teman kelompoknya, bisa ya? Bisa Ibu. Iya. Oke, ini ada alat dan bahan yang sudah Ibu Guru suruh bawa minggu lalu, iya kan? Iya. Coba Ibu Guru mau mengingatkan lagi, bahan yang kalian gunakan apa saja? Sagu. Sagu, abu, daun, Beda. gula, Air. iya, ini bahan yang kalian gunakan untuk membuat Pupuk. gampang ditemukan toh? Gampang. Sekeliling kita banyak kan? Iya. Iya, abu tungku kita memasak pakai kayu bakar, ada abunya, tidak kita gunakan, bisa kita gunakan ya? Bisa. Iya, waktu kita babat begitu ada rumput-rumput yang tidak digunakan, bisa kita buat menjadi pupuk, jadi tidak memerlukan uang yang banyak, ya kan? Iya. Alat yang kalian gunakan apa? Plastik. Oke, kemudian Pisau. apa lagi? Sarung tangan plastik. Iya, sarung tangan. Plastik. Ini adalah alat dan bahan yang akan kalian Plastik. gunakan. Iya. Oke, sekarang kalian akan menyusun jadwal untuk melakukan pembuatan pupuk. Iya, proyeknya yaitu membuat pupuk. Oke, sekarang Ibu Guru bagikan LKPD-nya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya belum? Belum. Oke, sekarang duduk berdasarkan kelompoknya, kita melakukan percobaan. Oke? Sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah. Oke, bagus. Sekarang Ibu Guru bagikan LKPD-nya ya. Iya, ini kamu kelompok 1 dibaca, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang kalian melakukan percobaan. Bisa ya? Sudah lengkap alat dan bahannya? Oke, sekarang lakukan. Nanti ada pertanyaan yang tidak dimengerti, silakan ditanya sama Ibu Guru ya. Ya, oke. Kerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing, semua aktif ya, supaya nilainya nanti ada, supaya baik. Bisa? Bisa. Oke, silakan lakukan. Kamu gunting seperti ini dulu ya. Kasih nyemur saja semua. Ini ada lagi tadi komunikasi ya, ada ini. Iya. Kamu semua biar. Sambil bikin timun kita boleh. Ini dulu shoot satu. Iya, shoot.
Ya.
Lihat di sini. Satu kali lihat di sini, baru satu kali nanti. Oh, bagus berdiri. Oke, ini namanya apa? Termometer fungsinya untuk mengukur suhu. Oke, sekarang kalian ukur suhu pupuk kompos yang kalian gunakan. Ayo. Ini kasih nyala dulu, ini baru. Ya. Oke, sekarang hasil percobaan yang telah kalian lakukan silakan dipresentasi ke depan. Iya, ulangi Pak. Ya. Sekarang kalian sudah selesai melakukan percobaannya, ya kan? Sekarang perwakilan dari kelompok masing-masing mempresentasikan ke depan. Yang pertama kali maju presentasi kelompok 1. Semua memperhatikan ya. Kalau ada yang pertanyaan silakan ditanya nanti kepada kelompok 1. Bisa? Oke, kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman, saya dari kelompok 1. Saya akan menunjukkan hasil karya kami. Dari ampas 1. Pembuatan pupuk kompos dari ampas 1. Alat dan bahan. Alat yang pertama pisau, yang kedua plastik hitam, yang ketiga termometer, yang keempat sendok. Bahan yang pertama aduk tungku, yang kedua daun, yang keempat sarung tangan plastik, yang kelima ampas sagu, yang keempat yang keenam EM4, yang ketujuh air, yang ke-8 gula merah, yang ke-9 dedak. Cara membuat pupuk kompos dari ampas sagu. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti ampas sagu, dedaunan, abu tungku, dan dedak sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Semua bahan-bahan dituang di atas terpal dan diaduk hingga merata. Kemudian diberikan hingga permukaannya luas. Siram dengan larutan M4 secara merata. Bungkus dengan terpal dan berikan label sesuai perlakuan. Setiap lompatan lakukan membolak-balik bukan agar terjadi sirkulasi udara. Sediakan Pemotongan daun rumput, perubahan fisika, ampas sagu dan dedak, abu tungku, daun rumput dicampur sampai merata, perubahan fisika, proses fermentasi pupuk kompos selama 2 minggu, perubahan kimia, penyusutan kompos, perubahan kimia, warna akhir pupuk kompos, perubahan kimia,
4 pupuk kompos dari ampas sagu. Meningkatkan kesuburan tanah, ramah lingkungan, memberi nutrisi pada tanaman, mampu meningkatkan pH tanah pada tanah asam. Iya, begitu hasil presentasi dari kelompok 1. Oke, dari kelompok lain silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 1 adalah apa warna pupuk yang kalian hasilkan? Iya, apa warna pupuk yang kalian hasilkan? Pupuknya berwarna hitam ke abu-abu. Pupuknya berwarna hitam keabu-abuan. Oke, coba kalian kasih tunjukkan dulu pupuk ampas sagu yang telah kalian buat. Oke, ini ampas sagu yang telah mereka buat menjadi pupuk. Bisa ya? Kelompok 2 bisa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan Jerry. Kami dari kelompok 3 untuk kelompok 1 adalah bagi beberapa halaman ampas sagu yang kalian buat sampai menjadi pupuk kompos. Iya. Sekitar 2 minggu. Iya. Sekitar 2 minggu. Kelompok 1 membuat pupuk komposnya yang berasal dari ampas sagu selama 2 minggu. Oke. Silakan. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Iya, tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, bagus ya. Presentasi dari mereka. Ya. Ya, sekarang yang akan tampil adalah kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk presentasi hasil karya yang telah dilakukan. Oke, silakan maju. Sekarang kita saksikan presentasi dari kelompok 2. Bisa ya? Oke, semua perhatikan presentasi kelompok 2. Siap. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Alat dan bahan. Yang pertama pisau, yang kedua plastik hitam, yang ketiga termometer, yang keempat sendok. Abu tungku, daun-daun, sarung tangan, ampas sagu, M4, air, gula merah, dedang. Pembuatan pupuk kompos dari ampas sagu. Cara membuat pupuk kompos dari ampas sagu. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti ampas sagu, daun-daunan, abu tungku, dan dadak sesuai dengan yang telah disediakan. Semua bahan-bahan dituang di atas tebal dan diaduk hingga merata. Kemudian tipiskan hingga permukaannya luas. Siram dengan larutan E4 secara merata. Bungkus dengan terpal dan bersihkan label sesuai perlakukan. Setiap 24 jam lakukan membolak balik.
penumpukan agar terjadi sirkulasi udara. Manfaat pupuk kompas dari ampas sagu meningkatkan kesuburan tanah, rumah lingkungan, memberikan nutrisi pada tanaman, mampu meningkatkan pH tanah pada tanah asam. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Sekarang kelompok berapa yang mau berikan pertanyaan? Silakan. Kelompok 1 ya, silakan beri pertanyaan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa fungsi EM4 bagi pupuk kompos? Apa fungsi EM4 pada proses pembuatan pupuk kompos? Apa? Fungsi dari EM4 akan percepatkan fermentasi. Iya. Fungsi dari EM4 adalah mempercepat proses fermentasi atau pembusukan, ya kan? Iya. Sehingga ampas sagunya cepat menjadi atau berubah menjadi pupuk kompos. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah pupuk kami. Teman-teman, ini adalah hasil karya kami. Pupuk warnanya hitam. Iya. Kita tadi melakukan apa? Percobaan apa? Membuat pupuk. Iya, membuat pupuk. Membuat pupuk dari ampas sagu. Iya. Pembuatan pupuk dari ampas sagu menerapkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Iya kan? Iya. Oke, apa saja yang terjadi pada perubahan fisika? Kalau perubahan fisika, apa yang termasuk perubahan fisika? Dari proses pembuatan pupuk tadi. Dicampur semua bahan. Iya, kalau mencampur bahan-bahan sampai rata itu termasuk perubahan fisika. Apalagi? Yang termasuk perubahan fisika. Iya, daun dipotong-potong, ya kan? Ya, Itu termasuk perubahan. fisika. Oke, perubahan fisika. Kalau perubahan kimia termasuk apa saja perubahan kimia yang termasuk perubahan kimia? Iya, daunnya membusuk, ya kan? Daun membusuk. Apalagi? Iya, perubahan kimia apa saja? Contoh dari perubahan kimia. Tadi daun membusuk, apalagi? Kompos yang menyusut. Iya, komposnya menyusut dan berubah warna menjadi Hitam. iya, komposnya berubah warna menjadi hitam. Kan tidak dapat lagi komposnya berubah menjadi warna ampas sagu, ya kan? Warna daun-daunan. Sehingga kompos yang berubah warna menjadi hitam itu termasuk perubahan kimia. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Oke, setelah kita melakukan percobaan, ya kan? Sekarang kita buat kesimpulan, ya kan? Siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Satu orang? Atau perwakilan dari kelompoknya? Siapa yang bisa? Iya, silakan Terlinda. Tidak lihat. Iya. Ternyata ampas sagu dapat dibuat menjadi pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanaman, terkhusus tanaman rica, sehingga rica tersebut
Iya, berbuah banyak. Iya, apalagi? Silakan, siapa lagi yang bisa membuat kesimpulan? Simpulkan, silakan. Saya. Iya, silakan Edo. Ampas sagu mengandung selulosa dan lignin sehingga dapat menjadi pupuk dan media tanam yang berfungsi sebagai sumber karbon. Iya, ternyata ampas sagu tersebut mengandung selulosa dan lignin sehingga dapat berfungsi menyuburkan tanaman, ya kan? Yang dapat menjadi sumber karbon sehingga tanaman risanya dapat tumbuh subur. Bisa ya? Bisa. Iya. Iya. Setelah kalian melakukan percobaan, berarti kalian sudah bisa membuat pupuk kompos mandiri di rumah, ya kan? Bisa. Bisa ya? Karena bahan-bahan yang kita gunakan dapat kita jumpai di sekeliling kita. Ampas sagu banyak, daun-daunan banyak, iya kan? Iya, begitu. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pada hari ini? Senang, lagi? Senang, ya kan? Ya. Kemudian kalian sudah tahu cara membuat pupuk. Iya, jadi sekarang tugas kalian adalah melakukan iya, apa itu Bu Guru, ya kan? Contohnya adalah kalian lakukan nanti sepulang sekolah, pupuk yang sudah kalian buat itu kalian tambahkan ke tanaman merica kalian sehingga ricanya dapat tumbuh subur nanti, atau tanaman bunga yang lain, ya? Bisa? Bisa. Iya. Sekarang nanti kalian coba bagaimana pupuk yang kalian gunakan itu bermanfaat bagi tanaman. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya. Setelah ini kalian akan melakukan soal atau mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD-nya. Ya, minggu depan Ibu Guru tagih. Ya, bisa? Itu adalah PR kalian. Bisa ya? Bisa. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Semuanya sudah mengerti? Sudah. Iya, jadi Ibu Guru harapkan nanti kalian di rumah dapat membuat pupuk kompos dari ampas sagu, ya, sehingga tanaman kalian dapat menjadi subur. Ya kan? Itu tujuan dari pelajaran kita hari ini, ya kan? Iya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ibu Guru harapkan pelajaran hari ini dapat berguna bagi masa depan kalian, terkhusus bagi kehidupan kalian lalu pada saat ini. Bisa ya? Bisa. Oke, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, silakan satu orang memimpin kita dalam doa. Oke, ayo satu orang. Siapa? Ya, silakan, Desida. Semuanya kita sudah berdoa ya? Sudah berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa bersama. Menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Nama Bapa dan Putra dan